Selamat pagi untuk kawan-kawan pemirsa. Kita ketemu lagi di tim kreator 188 dalam acara dan konten-konten berikutnya. Di sini kita akan membahas soal masalah guru penggerak. Di depan sini saya sudah didampingi oleh narasumber guru penggerak. Kebetulan sekolah ini 168 terpilih sebagai sekolah penggerak yang dipimpin oleh Pak Sutresno sebagai kepala sekolah penggerak. Di sini ada Pak Sutresno, silakan Pak, kenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutresno. Saat ini adalah menjabat sebagai kepala sekolah SMP 168 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 1. Terima kasih. Dan saya didampingi oleh kawan saya biasa. Dia seorang yang memang guru muda yang sangat bersemangat memegang sebagai guru olahraga di 168. Pak Agus, silakan perkenalkan diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gus Wicaksono. Saya mengajar mapel pendidikan jasmani atau olahraga. Terima kasih, Pak Donos. Ya, demikian perkenalan untuk kita bertiga. Kita akan mulai tentang kumpas tuntas guru penggerak, sekolah penggerak. Dan apa itu sekolah penggerak, guru penggerak? Dan apa yang kita inginkan kembangkan kepada sekolah penggerak? Karena jangan sampai kita hanya mengenal sekolah penggerak tapi tidak tahu. Untuk itu, bagaimana Pak Sutresno untuk bisa menjelaskan, nanti dipadu lagi dengan Ya, Pak Agus. boleh, ya. Makasih Pak Donos. Oke, untuk para pemirsa yang ada di rumah ya, kita ngobrol ya ini semi-semi ya Pak, sambil santai gitu. Sambil santai, nanti pemirsa takutnya ini takut dengan sekolah penggerak. Ya. Ya, padahal itu pergantian kurikulum itu setiap beberapa tahunnya sekali, bukan suatu momok untuk kita semua ya. Ya gini Bang, jadi kurikulum itu sebenarnya kita cuma ganti cara agar menjadi lebih baik. Ya, mungkin di sini ada bapak saya ini, Pak Sutresno, yang lebih memahami karena beliau sudah lulus sendiri dan membawa saya dan teman-teman untuk ikut belajar tentang kurikulum penggerak. Oleh karena itu, kalau saya menjelaskan, jangan di sini ada bapak saya ya. Untuk itu kepada Bapak Sutresno mungkin sedikit banyaknya tentang sekolah penggerak, mari kita dengar-dengar, benar-benar mendengarkan dengan sesama apa itu sekolah penggerak. Silakan. Ya, baik. Mas Agus, ini guru-guru kami, Pak Dalnos, Pak Agus yang luar biasa, bahwa di SMP 168 dari tahun 2021 itu ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek menjadi sekolah penggerak berdasarkan keputusan dari Dirjen Kemendikbud Ristek. Nah, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan siswa, belajar siswa dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan ada 6 ya. Jadi satu adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global dan bergotong royong, kemudian mandiri, kreatif, satu lagi apa itu? Agak lupa itu. Jadi kita arahnya adalah nanti agar terwujud pelajar yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi itulah sekolah penggerak, arahnya adalah ke sana. Jadi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih Pak Sutresno. Sekarang gini, apa yang sudah dilakukan di 168 untuk mewujudkan sekolah penggerak ini Pak? Ya, terima kasih Pak Dano. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah
karena diawali menjadi sekolah penggerak adalah atas hasil tes. Jadi diawali dari kepala sekolah itu dites untuk menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah 168 termasuk yang lulus di DKI ini ada 14 sekolah SMP baik negeri dan swasta. Kemudian yang kedua adalah kita dilatih oleh kementerian kaitannya dengan segala macam bagaimana sebagai sekolah penggerak. Demikian juga baik pelatihan kepala sekolah, guru, pengawas, guru dilatih sebagai komite pembelajaran. Kemudian kita juga melakukan pelatihan, kemudian kita mendapatkan bimbingan dari pelatih ahli, kemudian kita juga mengadakan lokakarya hampir setiap bulan dalam rangka kita melaksanakan sebagai sekolah penggerak. Jadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan, terutama karena dengan sekolah penggerak ini adalah merupakan transformasi pendidikan, yang harus dijalankan. Yang pada angkatan pertama ada 2.500 sekolah baik dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, dari 2.500 sekolah itu kita mendapat bimbingan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari berbagai jenjang. Nah, tentunya dalam sekolah penggerak ini yang lebih penting adalah kualitas dari SDM-nya. Jadi baik guru, pengawas, guru-guru yang ada gitu. Jadi karena perubahan-perubahan yang ada itu dimulai dari kualitas SDM-nya yang unggul. Oleh karena itu pelatihan-pelatihan itu kita sering lakukan. Jadi saya rasa itu yang sudah kita lakukan adalah mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk mentransformasi kurikulum yang baru ini untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik, yang unggul, saya rasa. Terima kasih. Berarti itu untuk yang membantu gitu ya, itu langsung ada dari kementerian gitu ya? Ada dari kementerian, ya, dari kementerian, dari pelatih ahli, langsung. Kemudian juga ada kolaborator dari PEM4TK IPA untuk DKI Jakarta. Di 168 sendiri Pak, ada berapa guru yang sudah mengikuti pelatihan untuk penggerak ini? Untuk tahap awalnya adalah 10 orang guru, karena kaitannya dengan untuk 10 mata pelajaran yang ada, yang dilatih secara langsung oleh Kementerian Pendidikan untuk menyongsong sejak ditetapkannya sebagai sekolah penggerak. Kemudian sekolah mengelaborasi semua guru diikutsertakan dalam IHT, yang IHT itu adalah dilakukan oleh tutor sebaya, guru-guru yang telah dilatih oleh kementerian. Jadi kita melakukan semua. Kenapa tujuannya? Agar semua dalam stakeholder yang ada di SMP 168 ini mengerti apa itu sekolah penggerak, agar jangan sampai nanti ada disparitas pengetahuan antara komit yang guru yang sudah dilatih oleh kementerian dengan guru yang belum dilatih. Jadi kita harus menyamakan persepsi semua, karena dalam pendidikan itu butuh sistem. Pendidikan adalah merupakan sistem, sehingga harus semua stakeholder yang ada memahami apa itu sekolah penggerak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai sekitar berapa bulan, udah 8 bulan ya, 8 bulan berjalan. Ya memang mungkin masih ada kendala-kendala sedikit, tapi artinya kita masih alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah itu saya lagi Pak, apakah itu nanti ini kan para penonton inilah, para penonton ini kan ada juga sekolah-sekolah yang belum masuk gitu ya, belum masuk sekolah penggerak Indonesia ini sebagian. Apakah itu nanti yang belum masuk sekolah penggerak itu, apakah nanti semuanya akan dirangkul menjadi? Terima kasih. Dan sudah dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, bahwa memang secara bertahap akan menuju ke arah sana, karena angkatan pertama itu 2.500, angkatan kedua itu kalau nggak salah direkrut sekitar 5.000, angkatan ketiga itu sekitar 10.000, kemudian meningkat terus menjadi 20.000 sampai tahun 2024 ya, itu akan semakin meningkat gitu. Namun demikian untuk melakukan percepatan, sekarang ini sudah dilakukan diseminasi kaitannya dengan bukan namanya penggerak tapi diseminasi kurikulum merdeka yang cikal bakalnya memang diterapkan di sekolah penggerak.
Jadi diseminasi kurikulum merdeka, terutama di DKI ini sudah 5 wilayah itu pada tanggal 1 dan 2 Maret itu sudah seluruh kepala sekolah dan wakil kurikulum baik negeri dan swasta telah diberikan informasi sosialisasi kaitannya dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka merupakan cikal bakal yang dipakai di sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktunya akan gerak langkah seluruhnya bisa mengikuti kurikulum merdeka yang merupakan yang dilakukan di sekolah-sekolah penggerak itu. Jadi, terima kasih Pak. Ini satu lagi Pak sebelum kita akhiri Pak. Ada terkesan di masyarakat Pak ya, ganti pimpinan, ganti kurikulum. Bapak bisa nggak sedikit menjelaskan Pak kurikulum 2013 ya yang kemarin dengan sekolah penggerak ini Pak? Jadi begini, jadi sebetulnya mungkin pernyataan itu juga kurang tepat ya, karena kita terutama mungkin kaitannya mungkin dari kementerian ya, terutama bahwa transformasi pendidikan ini kan sudah kurikulum 2013, kemudian sampai sekarang ini kan sudah berganti berbagai menteri, ya kan? Tapi ternyata kan menterinya baru sekarang aja, karena kaitannya dengan sekarang di launching kurikulum merdeka pada tanggal 11 Februari 2022. Nah, pada tanggal 11 Februari kan melaunching Pak Menteri, Mas Menteri itu melaunching mengenai kurikulum merdeka yang awalnya kita kenal kurikulum prototype 2022. Nah, tentunya bahwa keniscayaan bahwa kita memang harus mengadakan perubahan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perkembangan zaman, tantangan zaman itu harus diantisipasi dengan suatu konsep-konsep yang bisa menghadapi tantangan zaman tersebut gitu. Sambil contoh dalam dunia pendidikan, kalau misalnya tidak ada perubahan, kemungkinan kita akan ketinggalan. Jadi bukan berarti bahwa nanti 2013 lalu diganti kurikulum. Ini kenyataannya juga kan belum, baru nanti 2013 baru nanti akan bergantinya adalah 2024. Sementara ini kan hanya peralihan. Jadi untuk memulihkan kaitannya dengan pada masa pandemi. Itu kita tahu bahwa pada saat kita melakukan kurikulum 2013 penuh, kemudian kita dihantam pandemi, maka ada namanya kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat, di mana ada kita hanya mengurangi materi yang terlalu banyak di kurikulum 13 dengan materi-materi yang esensial, sehingga yang menurut penelitian bahwa ada loss learning sekitar 5 bulan dan 6 bulan, baik literasi maupun numerasi, menggunakan kurikulum darurat, maka loss learning bisa ditekan 1-3 bulan. Loss learning. Kemudian, dari situ bahwa ternyata lebih sederhana, kemudian lebih mendalam. Mudah-mudahan ini juga akan bergerak dari 2022, pemulihan tentang pembelajaran agar tidak berdampak pada loss learning pada peserta didik, sehingga yang nantinya kemungkinan akan dilakukan baru dilakukan perubahan kurikulum merdeka itu. Tentunya adalah hasil evaluasi yang ada sekarang ini selama mungkin kalau nanti 2002 kan secara masif akan dilakukan, berarti ada evaluasi sekitar 2 tahun. Gitu. Jadi memang, dan sekali lagi bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Karena zaman ini kita berubah, kita lihat bahwa anak-anak kita sekarang bisa dengan kreatifnya, bisa mereka berkreatif, berinovasi, bisa menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak duga. Gitu. Saya rasa itu. Makanya dunia pendidikan harus bisa mengatasi itu, menghadapi tantangan seperti itu. Saya rasa itu. Jadi intinya dalam situasi saat seperti ini berarti para anggota-anggota yang memang di pendidikan gitu Pak ya, itu sangat-sangat memperhatikan pembelajaran, bagaimana keadaannya dimanapun, tetap ya Pak, tetap dimanapun menyesuaikan gitu ya. Situasi apapun intinya kita tetap belajar. Saya rasa itu ya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Sutrisno sebagai Kepala Sekolah 168, di mana kita tahu 168 adalah salah satu sekolah di Jakarta dan 14 sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak, gitu kan Pak Sutrisno ya? SMP. Iya. Yang kita harapkan adalah bincang-bincang ini ke depannya sangat bermanfaat untuk kita semua dalam dunia pendidikan, untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
secara umum, notabene Jakarta, terutama juga 98 sendiri, Pak, ya kan? Jadi salam sehat dari kita semua. Kita akhiri bincang kita. Terima kasih Pak Tusino. Sama-sama Pak Darto. Oke, kita Terima kasih. bisa semangat, Ya. semangat. Kita kan ini kurikulum Merdeka Belajar, kita semangat. Merdeka. Merdeka. Ya kan? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih.